Paparazi, hati-hati kamu. Saya lihat nanti ketahuan, saya laporin. Jangan mengganggu private orang. Ya. Mau apa, seperti apa, itu urusan saya. Mari bertarung. Sekarang saya ingin memberi update kepada teman-teman semua. Pertama, saya sudah dapat informasi Saudara Hotman Paris Hutapea sudah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, unit cybercrime, terkait laporan saudara Bintomawi Sumurung Siregar, sarjana hukum master hukum, dengan dugaan postingan pornografi atau porno aksi atau asusila di akun Hotman Paris Official. Terkait dengan saya, karena saya sudah memberikan informasi kepada penyidik, kita fair-fairan aja. Saya pasti akan memenuhi panggilan kepolisian karena saya taat hukum. Nah, kalau saya tidak datang ada alasannya. Saya berkirim surat saudara, saya tidak tahu ada alasan. Tiba-tiba aja udah periksa, maunya ketemu lah berdinantangi wartawan, ya kan? Nah, yang kedua, saya tadi agak tergelitik. Nah, ini agak tergelitik melihat postingan saudara Hotman. Terus ada beberapa media yang mengatakan Rasman akan bertemu Hotman. Saya rasa tidak ada masalah di situ. Hotman ya Hotman, Rasman ya Rasman. Klub itu klub umum, bukan private. Nah, jadi kalau kita mau datang, tidak gitu ya. Dan kita melihat kepentingannya lah. Yang paling penting bahwa tidak pernah kita mencari masalah dengan orang. Tapi kalau orang itu cari masalah, kita pasti tampung, ya kan? Tapi tentu dengan cara-cara yang elegan. Jadi ada yang menggelitik saya, saudara Hotman, kau bilang bahwa dan beritahukan kepada masyarakat dan pencari keadilan atau mungkin para stakeholder, pemangku kepentingan, bahwa saya jangan diterima sebagai pengacara sesuai dengan surat Kopertis. Nah, ini bahasamu itu sudah saya kutip, udah tadi Gusti ya. Saya akan laporkan kau. Kan selama ini kau dengan saya belum head to head kan, urusan laporan. Nah, ini kau berhadapan sama saya, ya. Karena kau mengatakan bahwa Kopertis wilayah 3 Dirjen Dikti mengatakan ijazah saya tidak sah. Itu bohong besar kau. Baca kalimatnya baik-baik. Bahwa dalam surat Kopertis wilayah 3 itu mengatakan bahwa ijazah saya Rasman Arif itu tidak dapat diverifikasi. Tidak dapat divalidasi. Tetapi mereka cantumkan harusnya masuk dalam data SBET 2014. Itu sudah ada sama saya, Pak Agung. Jadi kau jangan mendahului, dia tidak mengatakan tidak sah, tidak dapat diverifikasi. Tapi kau Hotman tidak berwenang mengatakan ijazah saya tidak sah. Nah, itu saya akan laporkan kau pencemaran dan fitnah, menyebar berita bohong. Baca baik-baik. Makanya saya bilang kau bilang legal mind, tapi kau tidak mengerti apa yang kau katakan. Nah, saya nggak pernah menyusahkan orang, benar Pak? Kita bayar sendiri, kita bisnis kelas pun bayar sendiri. Kalau ini urusan kita bayar sendiri. Kalau urusan klien ya sesuai dengan tawaran-tawaran dan pembicaraan dengan klien. Lebih dari situ kewajiban kita. Kalau masih sesuai dengan itu ya kewajiban klien. Tapi saya tidak pernah, insya Allah, merepotkan orang lain. Kemudian saya ingin sampaikan, saya bersyukur pada Allah. Tadinya 2 putri saya ini koas dokter, calon dokter ini sudah cum laude dua-dua, sedang mengikuti koas. Mereka tuh tadinya satu minta spesialis penyakit dalam, yang kedua mintanya obgyn, SPOG, kandungan. Tapi setelah saya berbicara, berdiskusi, mungkin mereka lihat masalah produk kecantikan, klinik kecantikan, berdiskusi, mungkin banyaknya fitnah yang masuk ya, yang menyatakan bahwa ini akan cabut puasa lah, seolah-olah kita ini tergantung sama mereka sehingga nggak bisa makan. Anak saya, istri saya, dan keluarga saya yang lain akhirnya mereka sepertinya setuju
kalau mereka akan sekolah kecantikan. Dan insya Allah kita akan kirim mereka ke Amerika. Jadi Deep LAAM itu insya Allah. Dan kita akan buka klinik kecantikan insya Allah. Mudah-mudahan mereka konsisten, kita akan buka. Ini kecantikan di kota Medan pusatnya nanti akan coba kita kembangkan. Insya Allah, Allah yang maha kaya, mudah-mudahan Allah membuka jalan dan menambah rezeki. Bagi yang benar selalu kita share walafiat dan mohon ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan perlindungan dari Tuhan yang maha kuasa. Sedangkan saudara Dennis Caryesta, inilah orang, maaf ya, dalam tanda kutip nggak ngerti hukum. Buat sebut di situ karangan bunga, bokep, maaf ya ini. Nama Razman, wah. Saya bilang ini orang cari ular pukul cari mati. Istilahnya begitu ya, perumpamaan praduga saya. Loh, cari mati gitu. Kenapa? Mempertinggi tempat jatuh, Pak. Boleh itu. Itu adinda saya Zakir Rasidin mengirim beberapa kali ke saya pendapat-pendapat hukum. Ini undang-undang IT sudah, tapi dia ini kan belum kena batunya, tunggulah bagian kau. Makanya tanggal 2 itu saudara Uya-Kuya harusnya datang. Tanggal 8 itu Dennis dan Samsul menyusul Richard. Oke, berita mengejutkan. Itu siapa itu si Rasman Nasution alias si botak. Di dalam Instagramnya pamer bahwa dia sudah tiba di Bali. What? Padahal minggu lalu dia kirim surat ke Mabes Polri minta diundur pemeriksaan 3 minggu atas laporan polisi dari Hotman Paris. Dia ngasih alasan apa gitu loh. Padahal dia ada di Bali. Katanya ya setengah liburan. Juga kalau nggak salah dia juga dipanggil Polda Medan. Ini bagaimana nih? Halo Bapak Mabes Cyber. Ini orang ada di Bali. Ini oke. Juga kepada institusi aparat hukum di Bali, baik kepolisian maupun pengadilan atau institusi manapun. Jangan terima surat kuasa dari Rasman. Jangan akuin. Dan juga jangan akui kehadiran Rasman sebagai kuasa hukum. Karena sudah ada surat penjelasan resmi dari Kementerian Pendidikan menyatakan bahwa ijazah sarjana hukum si Rasman tidak terdaftar. Dan juga pengurus Kongres Advokat Indonesia sudah membuat pernyataan bahkan laporan polisi. Ya, sebab bagaimana mungkin menurut penjelasan dari Kongres Advokat Indonesia, mana mungkin diangkat pengacara lebih dahulu dari lulus sarjana hukum. Masa sarjana hukum lulus sarjana hukum belakangan dari diangkat sebagai pengacara, oke? Sekali lagi, cuma sayang di sini Bung Rasman, di sini nggak bisa gratis tiket seperti di Ancol, nggak bisa gratis di Bali, ngaku-ngaku jubir seperti di Ancol minta gratis tiket nggak bisa, sorry ya, oke? Di sini galak-galak loh aparatnya loh, ya dan nggak ada berlaku gos-gosan di sini, udah deh, penuhin aja semua itu. Udah berapa laporan polisi? Ada laporan polisi di Polda Jakarta Timur, laporan polisi di Mabes, laporan polisi di Medan atas dugaan ijazah palsu. Oke? Hadapinlah, jangan lagi pamer lah di Bali lah. Aduh, udah deh. Oke?